Jadi Tuhan lahir, Tuhan batin juga gitu loh. Memang dua hal yang berbeda, tapi bukan berarti itu tidak mungkin, bukan berarti itu dua hal yang berlawanan. Mengapa kita tuh harus mengenal konsep paradoks ini? Karena kalau misalkan kita bisa memahami dan melampaui si konsep paradoks ini, kita lebih mudah memahami tentang ketuhanan. Dan ketika kita sudah lebih mudah memahami tentang ketuhanan, ketika kita paham, kita bisa lebih dekat dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kalian memiliki hari yang baik hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang paradoks. Jadi bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang simple dan natural di suatu paradoks, atau yang mind atau pikiran kita kenali sebagai paradoks padahal sebetulnya bukan, dan bagaimana supaya kita bisa memiliki mindset yang berpikir secara keseluruhan. Jadi kita tidak memahami sesuatu itu sebagai sesuatu yang black and white aja atau sesuatu yang berlawanan. Sebelum kita masuk ke pelajaran paradoks ini, kita harus mengetahui dulu. Jadi kita harus mengetahui bahwa yang akan kita bicarakan ini, paradoks ini sebetulnya bukanlah paradoks. Jadi kita akan menyebutnya paradoks apabila kita masih di dalam level mind. Jadi kita masih di dalam level jiwa dan kita masih melihatnya melalui person gitu. Kan person itu unstable ya. Nah, jadi yang nanti saya bicarakan sesuatu yang terlihat berlawanan itu sebenarnya tidak berlawanan. Makanya saya akan menjelaskannya kepada kalian semua. Dalam sesuatu yang kompleks atau paradoks, ada sesuatu yang simple dan natural. Dalam prakteknya, kebenaran adalah keteraturan dan bukan ketimpangan. Nah, jadi di dalam sesuatu yang paradoks ini, ada sesuatu yang simple atau natural. Nah, kita kan udah tahu kalau misalkan kebenaran itu sesuatu yang simple dan natural. Jadi truth itu merupakan sesuatu yang memang sudah ada, tidak perlu kita cari-cari lagi, dan sesuatu yang memang sudah ada gitu loh, sudah present, sudah ada di present moment ini. Jadi minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang kebenaran ya, dan 4 prinsip kebenaran, di mana kebenaran itu adalah dalam prakteknya itu adalah suatu keteraturan ya, bukan ketimpangan. Dia juga sifatnya itu bukan memecah belah, tetapi dia menyatukan orang-orang. Dia juga tidak memihak kepada satu orang saja, dia tidak memihak kepada satu idea, tetapi dia bisa memikirnya kepada semua orang gitu. Jadi dia applicable kepada semua orang gitu, dan dia sifatnya itu tidak mencerai-beraikan orang, tetapi dia menyatukan orang gitu, membuat semua orang harmonis gitu. Jadi apabila kita semua sudah mengenali apa itu kebenaran, ya kita akan memiliki hidup yang harmonis seperti itu. Maka dari itu, kalau misalkan ada orang yang tidak mengakui kebenaran, itu dia akan susah tercerahkan gitu, karena dia tertutup dari kebenaran. Nah, tertutup dari kebenaran itulah yang kita sering bilang kafir. Jadi orang sering salah kaprah bahwa kafir itu orang yang percaya sama agama lain dan yang lain sebagainya. Padahal sebenarnya kafir itu kan diambil dari kata kufur, di mana kufur itu tertutup. Nah, jadi orang-orang yang tertutup dari kebenaran inilah orang-orang yang kafir, seperti itu. Kalau misalkan kita tertutup dari kebenaran, kan kita tertutup dari pencerahannya. Dan kalau misalkan kita tertutup dari pencerahan, kita akan susah dekat dengan Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita bisa dekat dengan Tuhan kalau misalkan kita menolak si kebenaran tersebut? Kembali lagi kepada topik paradoks tadi. Paradoks ya, di sini kita harus memposisikan diri kita bahwa kita itu masih berpikir dari level jiwa, masih berpikir dari level mind. Kita tuh masih ada pikiran, stance kita tuh, maksudnya point of view kita tuh masih dari person. Dimana kalau misalkan kita masih dalam level jiwa, kan kita masih
unstable ya. Jadi kita belum stabil gitu loh, belum mencapai suatu consciousness yang hakiki gitu loh. Karena kita belum stabil inilah kita masih melihat sesuatu yang sebenarnya dua entity yang berbeda gitu loh, dua entity yang memang berbeda, tapi ya mereka coexist, mereka hidup bersama dan memang mereka sifatnya berbeda, tapi bukan berarti mereka berlawanan gitu loh. Jadi misalnya kayak simbol yin and yang, kan kita biasanya mikirnya kalau yin and yang kan hitam putih gitu ya, jadi kayak bukan sesuatu yang harmonis gitu. Jadi kayak ya udah putih sama hitam itu sesuatu yang berlawanan. Jadi kalau misalkan yang hitam itu yang jahat, kalau misalkan yang putih itu yang baik gitu. Jadi kita pikirnya kan sesuatu yang berlawanan gitu kan, yin and yang. Sering sekali yin and yang itu dipakai untuk metafora atau kayak dipakai untuk suatu simbol, sesuatu yang kayak berlawanan. Padahal kan mereka itu bukan berlawanan. Jadi berbeda itu bukan selalu berarti berlawanan gitu. Mereka hanya dua entity yang berbeda. Ini ada satu kayak gitu. Dan terlebih lagi yin and yang itu kan kalau misalkan kita tahu bentuknya kayak gimana, di dalam yang putih itu ada yang hitam, di dalam yang hitam tuh ada yang putih gitu loh. Jadi semua itu mereka tuh semua satu entitas gitu loh. Mereka itu tidak berlawanan, mereka hanya berbeda tapi tetap harmonis dan tetap menjadi satu entitas. Karena itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Jadi tergantung perspektif kita, tergantung cara pikir kita. Karena sebenarnya sesuatu itu kalau misalkan kita shift dikit pikiran kita ya masih ada kesalahannya gitu loh. Maksudnya kayak misalkan sebaik-baiknya orang aja pasti masih ada kesalahannya gitu kan. Dan sejahat-jahatnya orang juga kalau misalkan kita bijaksana tuh, apalagi orang yang bijaksana, orang yang memang sudah dia level consciousness sudah sangat tinggi, sudah ascending banget tuh, pasti dia bisa melihat segala sesuatu tuh baik gitu loh. Jadi bahkan sesuatu yang jelek banget aja tuh masih bisa dilihat kebaikannya itu di mana. Nah kayak gitu. Jadi itu salah satu contoh paradoks. Maksudnya salah satu contoh yang sering kita pikir sebagai paradoks gitu ya. Dan yang kedua, ada juga perkataan bahwa Tuhan itu lahir dan batin. Jadi Tuhan tuh lahir gitu, nyata, ada formnya gitu. Tapi batin juga. Kalau batin kan sesuatu yang berhubungan dengan batin ya, kayak jiwa, kalbu kayak gitu. Nah, tapi apakah dua hal ini berlawanan? Enggak kan? Walaupun memang dua hal ini berbeda, tapi apa itu berarti dua hal ini berlawanan? Kan enggak. Jadi Tuhan lahir, Tuhan batin juga gitu loh. Memang dua hal yang berbeda, tapi bukan berarti itu tidak mungkin, bukan berarti itu dua hal yang berlawanan seperti itu. Mengapa kita tuh harus mengenal konsep paradoks ini? Karena kalau misalkan kita bisa memahami dan melampaui si konsep paradoks ini, kita lebih mudah memahami tentang ketuhanan. Dan ketika kita sudah lebih mudah memahami tentang ketuhanan, ketika kita paham, kita bisa lebih dekat dengannya, seperti itu. Nah, kenapa tercipta hijab dan tirai ini? Maksudnya, kenapa tercipta suatu hijab dan tirai bernama paradoks gitu loh? Ngerti gak sih? Jadi, kita harus memahami paradoks, tapi kita juga harus memahami bahwa si paradoks ini adalah hijab dan tirai kita yang menghalangi kita menuju kebenaran gitu. Karena ada mind. Jadi kalau misal mind itu kan seperti yang kita udah pelajari, itu kan sifatnya tidak stabil dan juga ada suatu program pikiran gitu kan yang bisa menghalau kita dari si kebenaran yang sebenarnya simpel gitu. Cuman karena kita pikirin, karena mind kita ini terlalu berpikir dengan mind, terlalu berpikir dengan logika kita, padahal sebenarnya tidak perlu dipahami gitu. Tapi karena kita terus-menerus memakai mind kita dan kita tidak, jadi karena kita pakai logika, kita tidak bisa berkontemplasi, kita tidak bisa mengakses pikiran dan menerima kebenaran itu sebagai apa adanya, kita jadi terhalang dari itu gitu loh. Jadi kita tidak bisa mengenalinya, kita tidak bisa memahaminya sebagai sesuatu yang apa adanya gitu. Nah itu karena mind. Jadi kata kunci di sini adalah
kita harus memahami paradoks. Pertama, paradoks itu apa sih? Oke, paradoks itu adalah dua hal yang benar tapi terlihat berlawanan, terlihat seperti paradoks. Dia benar, ada dua-duanya, tapi berlawanan. Dan paradoks inilah yang harus kita pahami dan harus kita lampaui gitu loh, agar kita bisa lebih mudah memiliki mindset yang bisa berpikir secara keseluruhan dan berpikir tidak hitam dan putih, supaya kita juga bisa mengenali kebenaran sebagai apa adanya. Dan ketika kita sudah mengenali kebenaran, kita bisa lebih mengenali Tuhan, dan dari situ kita bisa lebih dekat dengan Tuhan gitu. Nah, contoh paradoks lagi. Kosong adalah isi adalah kosong. Nah, gimana tuh? Jadi kan kita berpikir kan ya, kan kita seringnya berpikir kayak kalau kosong ya kosong aja, kalau isi ya isi aja gitu. Dari sinilah si mind kita ini hang gitu kan, maksudnya itu sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh human mind. Jadi human comprehension itu beyond human comprehension, dan di sanalah kita dapat mengenal si paradoks tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita masih ada pikiran, kita masih pengen mengenali si paradoks ini, tapi kita masih pakai pikiran, nah itu akan dijinakan oleh paradoks. Jadi si paradoks ini yang tidak bisa kita pahami ini, si dua hal yang kompleks ini menjinakkan pikiran kita. Kan kita sudah belajar tentang zero sum game ya, beberapa waktu lalu, sudah lama banget sih sebenarnya. Jadi kita mempelajari konsep yang namanya zero sum game atau zero emptiness. Dimana kalau misalkan zero itu kan kita dalam kondisi yang empty gitu ya, emptiness. Jadi ketika kita pikirannya kosong, tapi bukan kosong, maksudnya kita mengosongkan pikiran, menjernihkan pikiran. Zero ini kan kita dapatkan dari plus minus. Jadi contohnya gini, misalkan minus 16 tambah plus 16, itu kan jadinya zero. Tapi kenapa bisa jadi zero? Karena ada sesuatu yang kontras di situ, karena ada negatif sama positif. Nah, untuk mencapai ke tahap zero itu kita harus mengalami, atau kita harus experience sesuatu yang memang berlawanan, seperti positif dan negatif tadi. Jadi sama seperti perkataan, kalau misalkan kita mau mencapai keseimbangan dalam hidup, ya harus ada hal buruk, harus ada hal negatif, dan harus ada hal positif. Kalau misalkan positif terus, ya tidak akan seimbang, harus ada yang negatif. Kalau misalkan negatif terus, ya harus ada yang positif gitu loh. Jadi kayak tadi yang Kak Iyo sudah bilang ke kita, ada satu contoh di mana nasihat itu harus secukupnya. Jadi bukan secukupnya ya, lebih ke sesuai konteks. Jadi kita kan sering dibilang harus hemat gitu kan. Ya memang betul harus hemat, cuman kan nggak semua orang tuh boros. Ada orang yang memang dia udah hemat banget, bener-bener sampai pelit. Nah, kalau misalkan kita masih nasihatin dia untuk harus hemat lagi, ya dia bakal makin pelit dong ke dirinya sendiri dan ke orang lain gitu. Jadi itu akan menjadi hal yang negatif kan. Itu bukan nasihat yang baik kan untuk dia gitu loh. Jadi kita harus melihatnya itu dari konteksnya gitu loh. Kalau misalkan konteksnya misalkan dia negatif, ya harus kita kasih dengan yang positif. Kalau misalkan dia positif, ya kita harus kasih gesekan dikit gitu loh, supaya hal itu bisa seimbang. Nah, ini juga ada ini tambahannya. Jadi ini bukan dari materi. Nah, ketika kita berbicara tentang zero emptiness ini, itu mengingatkan saya kepada materi. Jadi ada orang Jerman, jadi ada namanya bukan Zeitgeist, bukan Zeitgeist. Ada satu terminologi Jerman di mana Aufhebung, kalau nggak salah Aufhebung. Jadi in order to reach a conclusion, or in order to reach a harmonious state. Jadi kalau misalkan kita ingin sesuatu yang harmonis, harus ada
klimaks dan anti klimaks and anti climax. Jadi anti climax itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan si climax ini. Harus ada kontras gitu loh, harus ada suatu hal yang berlawanan. Nah, ketika udah ada climax and anti climax itu akan muncullah suatu conclusion, akan muncullah sesuatu yang seimbang. Sama juga seperti ada hadis yang berkata bahwa aku tergantung prasangka hambaku gitu. Jadi kalau misalnya kita berprasangka buruk sama Tuhan, ya pasti kita akan menerima sesuatu yang seperti itu gitu. Misalkan kita ikut lomba terus kayak kita berprasangka gue pasti nggak menang nih, ya udah kayak gitu keadaannya, akan dikasihnya kayak gitu. Tapi ada juga perkataan bahwa dari Al-Quran Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Jadi kan itu suatu hal yang terlihat berlawanan, terlihat berbeda, ya padahal itu satu kesatuan gitu loh. Itu satu kesatuan yang terlihat berlawanan gitu. Jadi tergantung prasangka juga iya, tapi memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka juga iya. Jadi kalau misalkan kita tidak memiliki kemampuan untuk berpikir paradoks, itu akan sulit untuk memahami kitab suci. Jadi seperti yang sudah saya bilang beberapa kali sebelumnya, kita harus memiliki kemampuan berpikir paradoks. Kita harus memiliki kemampuan berpikir yang sudah melampaui si paradoks itu. Jadi kita sudah memahami si paradoks itu gitu loh. Sama seperti ada contoh lagi fraktal. Fraktal itu merupakan suatu pola yang acak. Tetap suatu pola yang acak, tetapi sesuatu yang acak itu juga memiliki pola gitu loh. Itu sama seperti desain alam semesta. Desain alam semesta ini, jadi alam semesta ini acak. Kita tidak mengerti, kita tidak bisa memahami gimana polanya gitu loh. Padahal kan Tuhan itu memberi petunjuk-petunjuknya dari alam semesta ini kan, tapi kita belum bisa membaca polanya. Nah itu karena kita belum memiliki mindset yang keseluruhan, belum memahami si paradoks ini, belum memiliki mindset yang paradoks ini. Ada suatu saying di sini, the truth is simple enough, but the seeker of truth is complex. Ya kan? Because it starts from the position of personhood and the person is not stable. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, sebenarnya ya kebenaran itu natural aja, udah ada sebenarnya, nggak usah dicari. Tetapi karena kita yang mau mencari dan kita yang berpikir dengan mind, itu menjadi sesuatu yang kompleks. Karena kita masih dari personhood tadi kan unstable. Nah, terus ada lagi, in the spiritual pursuit itself, the discover of truth must be natural. Jadi discover of truth itu tidak usah praktis, jadi harus natural. Memang kita harus, ya udah, ketika kita zero emptiness tadi, ketika kita mau soal pikiran, pasti kita bisa melihat semua kebenaran yang ada di dunia ini gitu loh. Jadi penemuan truth itu harus natural, tidak usah latihan. Sama seperti kita menjadi diri kita sendiri. Misalkan saya menjadi Hanif gitu kan, saya udah tahu saya siapa, saya Hanif. Jadi ya harusnya saya menjalani sehari-hari saya sebagai Hanif gitu. Saya tidak usah latihan, personality saya harus kayak gimana. Terus abis itu misalnya saya kebiasaannya kayak gini-gini, kalau di jam segini, itu kan nggak usah latihan lagi. Tapi kan kalau misalkan kita berpura-pura jadi orang nih, misalnya kita berpura-pura jadi orang, kita kan harus tahu dia sifatnya kayak gimana, dan kita harus latihan supaya kita bisa menjadi dia gitu loh. Nah, kalau misalkan itu bukan truth, kalau misalkan truth itu adalah yang natural dan tidak usah latihan, sama seperti ketika kita menjadi diri sendiri. Nah, pikiran itu seperti awan, dan kita harus memposisikan diri agar tetap aware dalam state atau kondisi di mana kesadaran kita itu tetap dalam present moment, dalam business serta the fastness. Nah, the fastness ini bisa kita kenali sebagai takwa, dan bisnis ini merupakan sesuatu yang tidak akan luntur gitu. Jadi bisnisnya kan ketika kita sudah peace, kita memiliki pendirian, kita memiliki istiqomah gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah tenang, udah peace, itu kita tidak akan luntur. Maksudnya luntur itu adalah
kita akan bertahan tetap di posisi kita, tidak akan goyah. Jadi konklusinya adalah kita tidak bisa melihat sesuatu secara black and white aja. Bahkan di paradoks ini ada sesuatu yang natural, ada sesuatu yang simple dan natural gitu loh. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang paradoks, yang terlihat berlawanan padahal sebenarnya satu kesatuan, kita harus mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang natural. Dia memang terlihat berlawanan, tetapi dia adalah satu entitas. Jadi kita harus memiliki cara berpikir paradoks, dan kita harus melampaui si paradoks tersebut agar kita tidak terjebak di pola parsial. Dan ketika kita sudah tidak terjebak di pola parsial, kita akan bisa melihat kebenaran sebagai apa adanya, kita akan bisa menerima kebenaran dan melihat kebenaran secara natural, dan kita bisa melihat semua jawaban yang ada di alam semesta ini yang tadinya tersembunyi gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.